Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kali ini kita masuk ke bungke tentang kalau. Jadi ini ada kalau, ada yang juga sepertinya katanya kayak gitu-gitu ya. Tentang hal yang awang-awang kalau kata sensei. Ini kita masuk ke perubahan yang bak dulu ya, artinya kalau. Ini biasanya ketemu kata kerja yang diubah menjadi bentuk ba. Contoh misalkan ikimas jadi ikeba, artinya kalau pergi. Tabemas jadi tabereba, artinya kalau makan. Shimas jadi sureba, artinya kalau melakukan, kayak gitu ya. Terus untuk rumusnya, untuk kata sifat i, kata sifat na juga dikasih ya, terus dikasih ba, terus kata benda, kayak gitu. Contoh, soko ni ikeba risa sang ni aimas, artinya kalau pergi ke situ bisa bertemu pada Risa atau saudara Risa, gitu ya. Lanjut, ini perubahan ba ketemu sama hodo, artinya semakin, jadi semakinnya 2 kali. Rumusnya pakai ru yang untuk hodonya ya. Kalau ba kan sudah pasti perubahan ba-nya kan. Untuk yang hodonya itu pakainya ru, nai, ina, kata benda yang langsung menempel pada hodo, kayak gitu ya. Jadi ru, nai, ina, kata benda. Contoh, watashi wa tabereba taberu hodo futorimas, artinya karena ini kan semakin 2 kali nih kan. Watashi wa, saya semakin makan semakin menjadi gemuk. Jadi kayak gitu ya cara ngertiinnya. Jadi taberunya itu biasanya 2 kali, tapi nggak tentu. Misalkan 1 kali dipakainya bisa nggak? Bisa. Jadi misalkan di sininya itu beda lagi katanya, nggak apa-apa. Jadi tergantung cara pembentukan kalimatnya aja ya. Terus ada lagi nih contoh, genki de areba aru hodo shigoto ga gambarimas, artinya semakin sehat semakin kerjanya bersemangat. Nah ini kenapa nggak de areba lagi, kenapa aru? De areba ini bisa disingkat jadi aru ya, jadi lebih singkatnya, jadi nggak usah de areba lagi, pakai aru juga nggak apa-apa. Terus kalau tadi kan yang perubahan ba terus dikasih hodo ya, yang artinya semakin. Nah kalau misalkan hodonya aja itu artinya se apa nih, misalkan artinya kira-kira, jadi sebuah persamaan yang kira-kira atau seperti. Jadi misalkan dia seperti ini, dia seperti itu, kayak gitu. Jadi persamaan, artinya itu sama dengan gurai. Jadi bisa pakai hodo, bisa pakai gurai, artinya sama kira-kira atau seperti, kayak gitu kan. Contoh, shukudai wa yamahodo arimas, PR-nya ada kira-kira segunung. Ini kan se nih, ini kan yama, jadi dikasih segunung. Itu kiasan aja ya, maksudnya berarti PR-nya banyak nih, jadi kira-kira kayaknya sebanyak gunung gitu, segede gunung misalkan kayak gitu. Lanjut, ada yori hodo, terus nani maseng. Kalau tadi kan hodonya aja jadinya se. Nah kalau misalkan ada maseng itu jadinya tidak se nani gitu ya. Yori ini artinya dari ya. Contoh, Tanaka sang hodo i hitoga imaseng. Ya kan imaseng itu kan bentuk maseng ya. Artinya tidak ada orang yang, ini kan ihito artinya orang yang kan di sininya. Orang yang sebaik ikan sebaik seperti saudara Tanaka. Jadi hodonya itu kan diartinya kan seperti kan atau kira-kira. Nah jadi kalau misalkan ketemu sama maseng terus ketemu sama kata benda ini, kata sifat, jadi maksudnya tidak ada orang yang sebaik seperti, hodonya tetap diartikan seperti ya, saudara Tanaka, kayak gitu. Jadi konteksnya masih positif ya. Terus ada lagi ba aiwa. Kalau tadi kan baknya aja kalau, nah sekarang ba aiwa juga sama, artinya kalau atau jika. Bentuk yang digunakan itu biasanya futsu.
terus kata sifat ina, dan kata bendanya menggunakan no, terus ba aiwa. Contoh, atsui ba aiwa eakon o sukete kudasai. Artinya jika panas atau kalau panas, ini kan ada wa berarti diartikan dulu ya. Kalau panas tolong nyalakan AC, kayak gitu ya. Lanjut, ada nagara yang artinya sambil. Nah, nagara ini pakainya bentuk mas, tapi masnya dihilangkan. Contoh, simbung o yomi nagara kohiyo yomi mas. Ini kan yomi mas kan. Nah, masnya dihilangin, ditambahin nagara, jadi yomi nagara. Nah, untuk penerjemahannya itu biasanya dari belakang. Jadi ketika kamu melakukan dua kegiatan secara bersamaan, itu bisa pakai nagara ya. Artinya kan dari belakang nih ngertiinnya. Minum kopi sambil membaca koran, kayak gitu. Lanjut, ada juga yasui. Yasui kan biasa yang kita tahu itu kan artinya murah ya. Nah, di sini tuh artinya mudah. Kenapa artinya mudah? Karena ketika yasui yang berdiri tunggal atau berdiri sendiri itu kan artinya murah. Tapi ketika bertemu dengan kata kerja mas atau kata keterangan artinya mudah. Gitu ya. Ini juga sama rumusnya mas yang dihilangkan. Contoh, kono kabang wa mochi yasui desu. Artinya tas ini mudah, tas ini mudah dibawa. Ini kan mochi mas harusnya ya kan, karena masnya dihilangkan jadi mochi yasui, artinya mudah dibawa, kayak gitu. Nah, untuk kebalikannya, kalau tadi kan mudah, nah sekarang yang sulit atau susah itu pakainya nikui. Sama perubahannya dalam mas yang dihilangkan. Kono kabang wa mochi nikui desu. Artinya tas ini sulit dibawa, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mudah dibawa, mudah dibenarkan, diperbaiki atau sesuatu yang mudah dilakukan itu pakainya yasui. Kalau yang sulit itu pakainya nikui. Lanjut, ada panashi. Panashi itu artinya membiarkan terus menerus. Bentuknya masih sama, mas yang dihilangkan. Artinya jadi membiarkan sesuatu itu terus menerus, kayak gitu. Misalkan kayak terus menerus menyala, terus menerus mengalir, terus menerus mati, terpadam, kayak gitu ya. Contoh, denki yo suke panashi desu. Suke, masnya kan dihilangkan nih, harusnya kan suke mas, jadi suke terus dikasih su kecil terus panasi. Suke panasi des, denki oh suke panasi des, artinya membiarkan menyala listriknya terus menerus, kayak gitu, membiarkan terus menerus kan. Atau kalau misalkan artinya mau membiarkan terus menerus menyala listriknya atau listriknya menyala, nggak apa-apa ya. Jadi intinya membiarkan terus menerus dalam keadaan menyala, kayak gitu. Terus ada sugimas. Sugimas itu artinya terlalu atau banyak. Terlalu atau banyak. Nah, sugimas ini nanti masuknya ke perubahan kelompok 2 ya. Kalau misalkan jadi dibentukin T atau bentuk ta, itu pokoknya nanti pakainya cara kelompok 2. Rumusnya masih sama, masnya dihilangkan. Kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya juga ada, terus sugimas ya. Contoh, gohang o tabe sugimasta, artinya telah makan atau telah banyak makan nasi, atau telah makan nasi banyak, atau telah banyak makan nasi, kayak gitu ya. Artinya kan banyak atau terlalu banyak makan nasi juga bisa, kayak gitu. Jadi boleh terlalu, boleh banyak juga. Lanjut, ada owarimas. Owarimas kalian tahu kan artinya selesai kan. Nah, ketika ketemu kata kerja, masnya dihilangkan nih. Jadinya tabe owarimas, artinya selesai makan. Nomi owarimas, selesai minum. Shigoto shi owarimas, artinya selesai bekerja. Bisa kayak gitu ya. Nah, untuk yang selesai ini sama perubahannya, sama maknanya seperti te shimaimashita. Ingat ya, te shimaimashita itu kan ada 2 tuh fungsinya. Ada yang untuk perasaan kecewa atau kayak perasaan
menyesal kayak gitu kan. Terus sama juga yang artinya selesai, itu kan teshimaimashita. Nah, owarimasu juga artinya selesai, sama. Jadi kedua ini tuh sama artinya ya, dipakai dua-duanya itu boleh yang mana aja. Terus ada lagi yang naosu, artinya ulang, jadi mengulang gitu. Naosu sendiri kan dari kata naoshimasu yang artinya memperbaiki ya kan, atau mengecek kayak gitu, memperbaiki atau mengecek. Nah, sama bentuknya, masih mas yang dihilangkan juga. Contoh langsung. Buhing o sukuri nao sushite kudasai. Harusnya kan sukuri mas, karena masnya dihilangkan jadi sukuri, langsung nao sushite kudasai. Artinya tolong buat ulang onderdilnya kayak gitu kan. Naosu maksudnya kan ulang, sukuri kan membuat, jadi buat ulang, tolong buat ulang onderdilnya. Misalkan kayak dia tuh ngasih tahu nih, ini udah selesai nih kayak gini, bener nggak? Oh salah nih, tolong buat ulang lagi dong, kayak gitu. Maksudnya kayak gitu, nanti pakainya nausu ya. Ada lagi masuk ke sodes. Sodes artinya nih yang ngawang-ngawang ini, sepertinya, kayaknya, kelihatannya. Kayak tadi juga kan ada kira-kira, ada seperti gitu. Nah, untuk perubahannya masih kayak tadi, masnya dihilangkan. Kalau sekarang sifat i, sifatnya juga dihilangkan, kata bendanya langsung nempel sama sodes, jadi nggak ada partikel ya. Contoh, kyou wa tenki ga yosaso desu, artinya hari ini cuacanya, kan ada ga nih, jadi diartiin dulu. Hari ini cuacanya kelihatan bagus, karena kan artinya bisa kelihatannya, bisa kayaknya, bisa sepertinya. Ini kok yosa sih, kenapa nggak i, tenki ga i, kok tenki yosa, kayak gitu. Nah, ini spesial nih untuk yang i artinya bagus, ini yang kata sifat i itu. Yang i artinya bagus sama yang nai, ini spesial. Nah, i ini berubahnya itu jadi yosa. Ini kan i, kalau misalkan dia ketemu kata benda itu kan gak berubah tuh, tetap i. Misalkan i kabang misalkan, atau i thanky kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan perubahannya, kalau dia berubah itu, misalkan dia berubah itu, misalkan perubahan jadi bentuk t atau bentuk ta, itu kan berubahnya jadi yo kan, yokute, yokata gitu. Nah, ini juga sama, dia i nya berubah jadi yo, nah i yang terakhir berubah jadi sa, jadi yosa, yosa sodes. Nanai, nai juga itu kan bentuk kata kerja yang bisa menjadi kata sifat ya. Nai sama tai itu kan bisa jadi kata sifat nih, ada dua kan, bisa jadi langsung kata kerja, bisa jadi kata sifat i perubahannya maksudnya. Nah, jadi ini kan i nih, na-nya tetap, i-nya berubah jadi sa, jadi nasa, nasa sodes. I-nya jadi yosa sodes, makanya ini jadi yosa sodes, bukan i sodes kayak gitu. Ini spesial ya. Kalau misalkan selain itu kayak yasui, misalkan nagai, itu pakainya i-nya hilang ya. Ini kan hanya ini aja nih yang spesial. Ingat-ingat. Lanjut. Sodes lagi nih. Kalau tadi kan artinya sepertinya, kelihatannya gitu kan, kayaknya kayak gitu kan. Berarti sesuatu yang dilihat dari mata kan. Biasanya pandangan mata itu melihat secara langsung kayak gitu misalkan. Nah, kalau yang sodes di sini artinya katanya atau kabarnya. Itu kalau misalkan katanya atau kabarnya kan berarti ada media yang menyampaikan suatu beritanya kan. Entah media itu berupa media kayak koran misalkan, atau majalah, televisi, perakiraan cuaca kayak gitu, atau juga dari orang lain, misalkan dari Sirina, dari Sirio misalnya. Nah, itu makanya katanya kabarnya yang sodes. Perubahannya kalau tadi kan mas-masnya kan mas hilang, kata sifat inanya juga hilang, terus kata bendanya langsung nempel. Nah, kalau ini sodesnya itu pakai bentuknya futsu ya, bukan mas tapi futsu. Terus ada i-nya, ada da. Nah, kata sifat nanya berubah jadi da, kata bendanya juga menjadi partikelnya da kayak gitu ya. Contoh, amega furusodes, hujannya katanya akan turun. Kata siapa? Mungkin kata perakiraan cuaca atau kata BMKG katanya kayak gitu. Jadi ada informannya gitu.
Jadi makanya pakainya katanya. Atau contoh lain, kono oterawa ni yakunen mai ni taterareta sodes. Artinya dari sini kan dari wa dulu nih. Kuil ini kabarnya, kita pakai kabarnya ya. Kabarnya telah, bentuk tak kan, telah dibangun, ini bentuk kemi kan, taterare, dibangun 200 tahun yang lalu. Nah ini kalau misalkan ketemu lamanya waktu itu kan jadinya yang lalu atau sebelumnya ya kan. Jadi kuil ini kabarnya telah dibangun 200 tahun yang lalu. Kayak gitu. Kata siapa? Mungkin kata artikel atau kata Google kayak gitu ya. Atau bahkan kata penjaga di situnya, penjaga kuilnya gitu, sejarah gitu kan. Itu kan berarti ada informan pastinya gitu kan. Terus lanjut ke mitai, artinya seperti atau menyerupai. Bentuknya bentuk futsu ina, kata benda yang langsung nempel. Jadi i-nya ada, na-nya ada, terus kata benda yang langsung nempel, jadi nggak ada partikel yang kata benda. Terus ada yang perubahannya nanti bukan langsung ini, tapi mitai na, jadi ada tambahan na-nya. Ada juga mitai ni, ada penambahan ni-nya. Jadi penambahan mitai na itu yang ketemunya sama kata benda yang artinya yang. Kalau meta ini dia ketemunya sama kata kerja yang artinya dengan. Langsung ke contoh ya. Tanaka sang wa mo kaeta mitai desu. Saudara Tanaka sepertinya sudah pulang. Jadi bisa sepertinya, bisa seperti gitu ya. Contoh lain, karega sensei mitai desu. Dianya menyerupai guru. Apanya yang menyerupai? Mungkin parasnya atau sifatnya atau karakternya kayak gitu ya. Ini kan ada seperti sama menyerupai, jadi bisa dipakai ya tergantung kalimatnya. Contoh lagi nih, ini yang tadi, ini yang pakainya ini kan mitaina nih. Mitaina sama mitaini, kata benda sama kata kerja. Ini kita lihat nih, karega kodomo mitaina hito desu. Nah ini mitaina karena ketemu sama kata benda hito. Hito kan kata benda, makanya pakainya mitaina hito desu. Artinya dianya orang yang, kan di artinya yang ya, yang menyerupai, mitainya diartiin menyerupai anak. Maksudnya mungkin dia sifatnya kayak masih kayak anak-anak walaupun umurnya udah 30 tahunan kayak gitu. Terus ada lagi, ada rashi, artinya sepertinya juga, layaknya, katanya, pernah ada dugaan kayak gitu ya. Nah kalau tadi kan yang sodes itu kan yang katanya atau kabarnya itu kan dia ada informan pastinya. Nah kalau yang rashi ini informannya nggak pasti, jadi kayak kabar burung gitu. Jadi seperti kabar burung, jadi nggak pasti siapa yang ngasih tahu kayak gitu loh. Itu bisa pakainya rashi, konotasinya itu positif, jadi untuk hal-hal yang positif ya. Nah ini dugaan yang tidak jelas sumbernya, maksudnya kalau tadi kan sodes jelas sumbernya, kalau sekarang dugaan yang tidak jelas sumbernya. Untuk rumusnya juga pakainya futsu bentuknya, terus i-nya ada, na-nya hilang, kata benda juga nggak ada partikel, jadi na sama kata benda itu nggak ada partikelnya ya. Kalau i dia tetap tercantumkan. Contoh, restoran wa oishi rashi desu. Restoran itu sepertinya enak. Itu hanya dugaan aja. Jadi dia nggak ada informasi dari orang gitu, hanya dugaan aja. Sepertinya enak. Jadi kayak misalkan mirip sama sodes yang kelihatannya kayak gitu atau sepertinya itu mungkin mirip kayak gitu ya. Contoh, Risa sang wa nihongjin rashi desu. Artinya saudara Risa layaknya orang Jepang. Ini kan artinya kan ada layaknya juga kan. Nah, layaknya orang Jepang maksudnya gimana ya, mungkin dia kelihatan kayak orang Jepang gitu, entah parasnya, entah sifatnya gitu, kayak gitu ya. Terus ada yodes, seperti atau sesuai. Ini masih ngawang-ngawang lagi nih bentuknya nih, seperti banyaknya nih. Perubahan rumusnya itu pakai futsu i na no. Berarti i-nya ada, na-nya ada, nah kata bendanya no kayak gitu. Contoh, omatsuri wa nigiyakan nayo desu. Artinya perayaannya sepertinya ramai kayak gitu kan. Ini masih sepertinya atau sesuai kayak gitu.
Lanjut ke nini te imas. Jadi ni-nya ada double nih, nini te imas. Artinya mirip atau serupa atau menyerupai. Nah, nini di sini tuh ini ni yang pertama itu adalah partikel. Nah, kalau yang kedua ni te imas itu udah rumusan ni te imas. Kalau ni yang pertama itu partikelnya. Contoh, anoko wa haha oyani ni te imas. Artinya anak itu kok anoko kan anak kan kok. Anak itu menyerupai, nah ni-nya kan partikel, diartinya pada, menyerupai pada ibunya. Jadi anak itu menyerupai pada ibunya, entah parasnya gitu, entah sifatnya lagi gitu ya. Lanjut, ada hazu des, artinya harusnya. Kalau tadi kan, kalau yang yodes kan seperti ya kan. Nah, kalau sekarang seharusnya. Jadi seharusnya tuh begitu, tapi nggak begitu mungkin karena sesuatu, misalnya kayak gitu. Contoh, rumusnya sama dengan yodes tadi ya, futsu inano. Contoh, omatsuri wa nigiaka na hazu desu. Ini kan nigiaka kan bentuk kata sifat na kan, jadi di naknya diadakan ya, jangan dihilangi. Nigiaka na hazu desu artinya perayaannya seharusnya ramai. Kan kalau tadi kan sepertinya ramai gitu. Nah, kalau sekarang seharusnya ramai. Harusnya nih ramai nih perayaannya, tapi mungkin kayak karena hujan nih jadi nggak ramai kayak gitu misalkan. Jadi seharusnya gitu. Apa yang seharusnya? Contoh, sono okashi wa oishi hazu desu. Cemilan itu seharusnya enak. Kenapa bisa menyimpulkan seharusnya enak? Mungkin dia ngeliat tuh bahannya terbuatnya dari apa, terus rasa-rasanya juga rasa-rasa yang kemungkinan pasti enak kayak gitu. Jadi ada alasannya kenapa dia jadinya pakainya seharusnya. Kalau tadi kan seharusnya nih positif ya kan. Nah, ini nai hazudes artinya seharusnya tidak. Maksudnya bukan konotasinya yang negatif, tapi penggunaannya yang negatif. Nai kan, nai. Berarti ini kata kerja negatif. Contoh, asta shiken kara kyo yoku asoba nai hazu desu. Artinya karena ujian besok seharusnya tidak, kan nai kan, nai hazu, seharusnya tidak sering bermain hari ini. Gitu ya. Jadi ada yang seharusnya tidak. Jadi tergantung dia pakai kata kerja nai atau tidak kayak gitu. Terus ada lagi hazuga arimaseng. Hazuga arimaseng. Kalau tadi kan nainya yang di depan nih, nai hazu des, artinya seharusnya tidak. Jadi diartinya dari belakang ya. Hazu kan berarti seharusnya. Nai tidak. Jadi seharusnya tidak. Jadi bukan dari depan artinya. Karena ada lagi yang artinya tidak seharusnya. Hazuga arimaseng. Nah, arimaseng ini abis hazu ada partikel ga terus arimaseng. Kalau tadi menai hazu, sekarang hazuga arimaseng. Tidak seharusnya atau artinya tidak mungkin. Jadi tidak seharusnya atau tidak mungkin gitu. Karega byoki dakara gakko e kuru hazuga arimaseng. Artinya dianya oleh karena sakit tidak mungkin datang ke sekolah. Nah, ini dakara itu sama kayak deskara ya, oleh karena. Bukannya deskara itu artinya oleh karena itu ya. Deskara itu kalau misalkan dia ada di setelah koma itu artinya oleh karena itu. Tapi kalau ada di sebelum koma itu artinya oleh karena kayak gitu. Ini juga sama dakara artinya karena dia kan sama kayak deskara kan. Ini bentuk kasarnya deskara, jadi hati-hati ya, ini kasar. Lanjut. Poi artinya agak-agak ke atau seperti atau pe atau kayaknya, kata sifat yang pe. Konotasinya ini konotasi negatif ya, bukan positif. Kalau tadi kan positif tuh konotasinya yang rashi nih.
Nah, ini yang rashi. Ini kan konotasinya positif ya kan, hal-hal yang positif. Sepertinya seperti yang positif gitu. Nah, kalau ini biasanya sepertinya seperti yang negatif nih, yang poi. Jadi agak-agak jadi enggak positif. Jadi dia omongannya tuh omongan yang berbau-bau negatif gitu. Terus untuk rumusnya itu masnya hilang, i-nya hilang, na-nya hilang, juga kata bendanya tidak ada partikel. Jadi hilang semua, nggak ada partikel sama sekali ya. Masnya hilang. Contoh, kau ga akapoi, artinya wajahnya agak-agak kemerahan. Ini kan akai kan, dari kata akai i-nya hilang jadi aka. Nanti su kecil poi, jadi akapoi. Nah, agak-agak kan ada agak-agak ke, jadi agak-agak kemerahan kayak gitu. Terus misalkan agak-agak bodoh atau agak-agak bandel misalkan kayak gitu, itu bisa pakai yang poi. Terus ada yang tokoro. Tokoro ini ada 3 nih. Tokoro itu bisa pakai jiso, teiru atau ta, tergantung konteks kalimatnya. Kalau pakai jiso atau ru berarti ru tokoro ya. Ru tokoro itu artinya baru mau akan, itu ru tokoro. Ru kan jiso, yang ru itu kan akan tuh artinya. Jadi baru mau akan. Contoh, gohang o taberu tokoro des, artinya baru mau makan nasi. Jadi baru banget nih mau makan nasi dia. Jadi baru mau makan nasi, misalkan aduh habis kerja nih, kamu sana makan dong. Iya, ini baru mau makan nasi, kayak gitu maksudnya. Terus ada teiru tokoro, ada sifat inano tokoro, jadi nggak dihilangin ya. Terus artinya benar-benar sedang, maksudnya bukan hanya sedang tapi benar-benar loh, ini aku lagi benar-benar makan loh gitu. Gohang o tabete iru tokoro des, artinya benar-benar sedang makan nasi. Jadi nggak omong-omong doang, ini lagi beneran makan ini, kayak gitu. Terus ada lagi ta tokoro. Ta kan artinya lampau, berarti artinya juga ini lampau kan. Baru sajanya dalam keadaan langsung atau tanpa jeda. Maksudnya langsung tanpa jeda itu dia baru aja makan selesai nih. Posisi mungkin piringnya masih di situ atau lauk pauknya masih di, atau mungkin dia baru lagi mau cuci tangan nih karena habis makan. Nah, itu pakainya ini ta tokoro. Contoh, gohang o tabeta tokoro des, artinya baru saja makan nasi, baru banget makan nasi. Itu pakainya ini ta tokoro. Nah, yang satu laginya ada bakari. Kalau tadi kan tokoro tuh hal yang bener, misalkan baru mau makan, terus bener-bener lagi makan, atau misalkan baru saja, bener-bener baru saja dia makan gitu, selesai makan misalkan. Nah, bakari itu hampir mirip ya, cuman mungkin beda ke jeda waktunya. Contoh, ini jisho pakainya sama, jisho pakai t, pakai ta, kayak gitu. Kalau tadi kan teiru, sekarang t-nya aja langsung bakari. Jisho bakari artinya tinggal saja. Contoh, gohang o taberu bakari des, tinggal makan nasi saja. Maksudnya tinggal makan nasi saja itu mungkin dia udah ada nih, udah ada nasinya, lauknya apa, jadi dia tinggal makan gitu. Maksudnya kayak gitu, udah disiapin, tinggal makannya aja. Jadi tinggal makan nasi saja atau tinggal makan saja. Terus kalau yang T-nya artinya melulu atau terus menerus. Jadi T bakari, ina kata benda bakari. Melulu atau terus menerus itu berarti kegiatan yang dilakukan kayak itu aja. Kayaknya dilihat-lihat tuh yang dilakukan aktivitasnya itu aja, mandi, makan, terus cuci piring, tidur, kayak gitu-gitu terus. Nah, itu bisa nih pakai yang bakari. Contoh, gohang o tabete bakari des, makan nasi melulu atau makan nasi terus menerus, kayak gitu. Terus yang tabakari artinya baru saja. Nah, kalau yang tadi kan baru sajanya itu tidak ada jeda ya, dia bener-bener baru banget selesai makan gitu. Nah, kalau ini yang tabakarinya baru saja tapi ada jedanya. Jadi misalkan dia baru saja makan, misalkan 1 jam yang lalu setengah jam yang lalu, jadi ada jeda, dia udah selesai makan, terus misalkan lagi ngapain tuh, misalkan kamu udah makan belum? Udah, baru saja makan. Nah, baru saja makannya dia nggak baru bener-bener makan kan, dia makannya itu setelah beberapa menit kayak gitu. Nah, itu pakainya yang bakari. Gohang o tabeta bakari des, baru saja makan nasi, kayak gitu.
Terus intermezzo nih, ada arimasu untuk bentuk penyopannya jadi gozaimasu. Ada des, bentuk sopannya jadi de gozaimasu. Jadi kalau misalkan kalian mau bilang arimasu bisa pakai gozaimasu. Kalau misalkan ini ame des, jadi ame de gozaimasu, bisa ya. Jadi ini untuk bentuk sopan. Jadi kalau kalian mau ngomong pengen berasa sopan, itu bisa pakai ini ya. Arimasu pakainya gozaimasu, des juga pakainya de gozaimasu. Itu saja, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamatane.